Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan materi perkuliahan kita, pemecahan masalah matematika. Nah, kali ini kelompok kami akan menerangkan tentang langkah-langkah penyederhanaan masalah matematika dan penerapannya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari pertemuan ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian penyederhanaan, yang kedua pengertian strategi penyederhanaan, yang ketiga langkah-langkah strategi penyederhanaan, dan yang terakhir ada contoh penerapan. Yang pertama yaitu pengertian penyederhanaan. Penyederhanaan adalah proses mengganti ekspresi matematika yang setara dan mengganti ekspresi matematika ke yang setara yang lebih sederhana, atau biasanya itu lebih pendek. Selanjutnya tentang pengertian strategi penyederhanaan. Nah, strategi pemecahan masalah dengan menyederhanakan masalah ini biasanya dengan mencobakan masalah ke suatu bentuk yang lebih sederhana. Kemudian setelah didapatkan solusi yang berupa pola penyelesaian masalah sederhana ini, kita dapat menggunakannya untuk menyelesaikan pada awal masalah yang lebih kompleks. Jadi dalam strategi penyederhanaan ini kita itu langkah awal itu mencobakan ke masalah bentuk yang lebih sederhana. Setelah ditemukan solusi yang berupa pola penyelesaian, dari solusi itu akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Lanjut, ada langkah-langkah penyederhanaan masalah. Yang pertama itu ada memahami masalah, yang kedua memilih strategi, yang ketiga menyelesaikan masalah, dan yang terakhir ada memeriksa jawaban. Nah, untuk memahami dari langkah-langkah tersebut, kita akan langsung masuk ke contohnya saja. Dari contoh kita dapat melihat dalam perjalanan untuk mengunjungi seorang teman, Anda meninggalkan rumah Anda pada pukul 2:45 dan melakukan perjalanan 1/3/4 mil ke kereta, 12,5 mil di kereta, dan 3/4 mil ke rumah teman Anda dari stasiun kereta api. Jika Anda sampai sana pukul 4:15 sore, berapa mil per jam yang Anda tempuh? Kita langsung ke penyelesaian dengan menerapkan langkah-langkah yang telah kita ketahui sebelumnya. Yang pertama itu ada memahami masalah. Dari contoh tersebut kita dapat mengetahui bahwa kita itu akan pergi pada waktu tertentu. Tadi kita pergi pada pukul 2:45, tiba di waktu tertentu yaitu pukul 4:15 dan melakukan perjalanan pada jarak tertentu yang telah tadi disebutkan. Nah, kita akan setelah mengetahui apa yang diketahui dari soal cerita tersebut, kita perlu mengetahui yang perlu kita ketahui adalah perlu menemukan berapa mil per jam saya berpergian. Langkah yang kedua yaitu pilih strategi. Ya, dari pilih strategi ini tadi dari pengertian penyederhanaan masalah sudah disebutkan bahwa kita mengambil dari masalah yang sederhana. Setelah tahu pola penyelesaiannya, kita akan menerapkan di permasalahan yang lebih kompleks. Nah, dari memilih strategi ini kita akan menggunakan contoh yang lebih sederhana, yaitu kita meninggalkan rumah pada pukul 1, melakukan perjalanan 12 mil dan tiba pukul 4 sore. Berapa mil per jam yang saya tempuh? Sebenarnya pola yang digunakan di contoh ini kan sama seperti soal sebelumnya, hanya yang diketahui dari jam dan jaraknya itu lebih sederhana. Tapi jika kita mampu menyelesaikan soal ini, berarti kita bisa mengambil pola yang sama untuk menyelesaikan soal yang lebih kompleks. Nah, kita coba menyelesaikan masalah dari contoh memilih strategi untuk menemukan pola. Pertama,
apakah siswa menyelesaikan masalah menggunakan angka yang lebih sederhana? Nah, ini kita akan menggunakan angka yang lebih sederhana. Kita meninggalkan rumah pukul 1 siang, melakukan perjalanan selama 12 mil dan tiba pukul 4 sore. Nah, yang ditanyakan berapa mil per jam yang akan ditempuh. Diketahui jarak yang ditempuh itu 12 mil. Butuh waktu 3 jam, yaitu dari meninggalkan rumah sampai ke tujuan kita memerlukan waktu 3 jam. Nah, untuk menemukan mil per jamnya itu kita hanya membagi jarak per waktu, maka akan diketahui hasilnya itu 4 mil per jam. Nah, dari pola penyelesaian masalah yang lebih sederhana ini, kita bisa ketahui bahwa langkah-langkahnya yaitu yang pertama, temukan jarak yang ditempuh dulu. Kemudian yang kedua, menemukan waktu yang dihabiskan. Dan yang ketiga adalah membagi antara jarak dan waktu yang dihabiskan dalam bentuk jam. Nah, kemudian kita akan terapkan pola-pola yang sebelumnya disebutkan ke soal yang akan diselesaikan. Nah, soalnya kan diketahui jarak dari rumah ke stasiun itu 1,3/4 mil. Terus di dalam keretanya itu 12,5 mil. Dan dari stasiun ke rumah teman itu 3/4 mil. Nah, kita jumlahkan jarak tersebut menghasilkan 15 mil. Jaraknya sudah diketahui. Nah, yang kedua itu temukan waktu yang dihabiskan. Waktu yang dihabiskan itu dari pukul 2:45 hingga 4:15, yaitu 1 jam 30 menit, atau jika dalam bentuk jam itu akan menghasilkan 1,5 jam. 1,5 jam ya. Nah, langkah yang terakhir itu membagi antara jarak dan jam. Nah, yang terakhir 15 dibagi 1,5 jam akan memperoleh 10 mil per jam. Jadi jarak mil per jam jawabannya adalah 10 mil per jam. Iya, langkah yang terakhir yaitu memeriksa jawaban. Jadi siswa harus membaca masalah lagi untuk memastikan pertanyaan itu dijawab. Ketika siswa menemukan mil per jam, kemudian mereka harus memeriksa matematika untuk memastikan itu benar. Jadi langkah awal kita menentukan jarak sudah ya 15 mil. Kemudian menentukan waktu 1 jam dan 30 menit, atau bisa ditulis juga 1,5 jam. Kemudian dibagi antara jarak dan waktu. Jadi memperoleh jawaban 10 mil per jam. Terima kasih. Itu sekian video penjelasan dari kelompok kami. Untuk contoh-contoh yang lain sudah tertera di makalah. Semoga video ini dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas salah kata atau salah ucapan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.